warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajaran, kebetulan kita pada minggu pertama ya anak ya. Salam kenal untuk anak ibu semuanya. Sebelum kita mulai, tolong ketua kelas kepada Indro. Nah, kebetulan ibu udah tahu ketua kelas Bu. menanyakan kepada wali kelas ya, anak ya. Indro, silakan Ya, mau Bu. untuk Latihan. Pak duduk. Siap. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ishrah li sadri wa yassir Wayassir li li amri amri wahlul wahlul Dan uqdatan min lisani lisani yang yafqahul qawli. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada ibu semuanya. Semoga dengan pembacaan doa tadi bisa kita ambil hikmahnya dan mudah-mudahan pembelajaran kita lancar sampai habis dan kamu semuanya menikmati pembelajaran kita dengan berbahagia. Masih semangat anak ibu semuanya? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Kita siangnya nak ya. Kita ice breaking dulu ya nak ya. Coba anak ibu di tempat duduknya masing-masing. Kita akan ice breaking. Kalau ibu katakan ini berbanding terbalik ya nak. Kalau gajah itu besar atau kecil? Besar. Besar. Kalau kebalikannya, Kecil. Kecil. lawannya semut ya. Kalau semut itu besar atau kecil? Kecil. Kecil. Besar. Kecil. Nah, oke. Kalau ular itu panjang atau pendek? Panjang. Panjang. Kalau cacing? Pendek. Pendek. Ibu balik ya anak ya. Kalau kamu konsentrasi supaya kita lebih fresh lagi. Pakai ekspresi kita, Kebalikan ya Bu. anak ya. Ya. Oke. Gajah? Kecil. Kecil. Nah, gajah mana? Kecil. Kecil. Samping saya gajah, Bu. Besar. Besar. Cacing? Panjang. Salah. Cacing? Panjang. Panjang. Ular? Pendek. Pendek. Kita beri aplaus untuk kita semuanya. Dan kita semangat untuk belajar walaupun hari ini sudah siang. Oke, nah ibu semuanya. Ibu mau ambil absen terlebih dahulu. Hadir semuanya, nak? Ada yang nggak hadir, Bu. Ada yang nggak hadir, Bu. Siapa yang hadir? Ucup, Bu. Kakeknya Ucup. meninggal katanya, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi Innalillahi wa raji'un. Ya, semoga yang ditinggalkan sabar dan tabah. Insya Allah kalau ada luang waktu kita pergi berduka ke rumahnya, enak ya? Saya, Bu. Ya, Bu. Siapa yang mau membacakan kata-kata motivasi dari ibu untuk hari ini? Siapa yang mau baca? Bu, saya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya, nak? Nama saya Indro Saputra, Bu. Ya, Indro Saputra. Silakan kamu baca motivasi kita untuk hari ini. Baik, Bu. Ketika orang lain meragukanmu, yang harus kau lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu. Luar biasa. Siapa yang bisa mengartikan apa maksud kata motivasi ini? Saya, Bu. Ya, Henry, silakan. Zaman sekarang tuh PCI, Bu. Apa Partai itu, Cemooh ya? Indonesia. Jadi banyak yang suka cemooh, Pak, Bu. Jadi ketika orang mencemooh, kita harus teguh pendirian, pede dengan kemampuan kita sendiri, Bu. Kita Bagus. jalan di atas kaki kita sendiri, Bu. Terima kasih, Bu. Pintar sekali. Bagus banget, Henry. Dengan cacian, cemee, dan cemuan segala macamnya, kita harus tetap yakin pada diri kita sendiri dan buktikan kemampuan kita. Nah, untuk itu, Yo, anak ibu kini apa, Bu? kita, Kini banyak orang anak-anak kawan-kawan itu, Bu. Banyak malu ko di tim konnya apa saya minder baca ah, loh, Bu. itulah. Kita memang harus membangkitkan motivasi kepada diri kita yang terlebih dahulu Isap ya. tuh cuma Ya? waco, Bu. Oke, nak, itulah motivasi kita pada hari ini. Nah, kebetulan Ibu melakukan pembelajaran dengan metode PBJL ya, nak. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat martabat manusia.
manusia. Nah, di sini ada beberapa tujuan, nak, anakku semuanya, yang mana kamu di sini dapat memahami dan menjelaskan konsep zina dan pergaulan bebas menurut ajaran agama dan norma sosial. Kemudian, kamu juga dapat mengidentifikasi apa sih dampak dari perbuatan zina dan pergaulan bebas ini. Dan yang ketiga, nanti kamu semuanya akan Ibu pecahkan menjadi kelompok. Kamu akan rancang suatu proyek, di mana proyek kesadaran untuk mencegah pergaulan bebas dan zina di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitarnya. Kemudian juga ada kita menganalisis ayat dan hadis tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina ini. Oke, mungkin anak ibu semuanya tidak asing dengan kata-kata pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sudah pernah mendengar? Udah, Bu. Ya, Pernah, Bu. Bu. Ada yang sudah sering melakukan? Oh, tidak, Bu. Ajal, Bu. Tidak, Bu. Sekarang ibu tanya. Saprizal, Saprizal Pernah lah. melakukan? Saprizal, menurut kamu apa itu perbuatan zina, nak? Perbuatan zina itu na tahu Bu orang yang udah menikah, Bu. Itu yang kido melakukan seperti suami istri, Bu. Itu biasa Bu. perbuatan zina, Bu. Kalau yang sudah Ah, menikah bagaimana, Saprizal? yang alun menikahnya, Bu. Oh, yang alun menikah. Oke. Iyo alun Ada yang menikah, lain yang melakukan perbuatan Bu kayak suami istri, Bu. Dah. Lun bagus. halalnya doh ini. Bagus sekali. Banyak tuh nang budu ke dibaca tuh menghindari, Bu tuh lah. Wah, Nggak bagus. berakhlak Nah, dia. itu akan kita korek sampai ke dalamnya ya, Saprizal. Iya, Karena ya, Mas, kasih, Bu. sangat menarik sekali. Dalam-dalam ya, Bu. Tadi kamu semua adalah kaula-kaula muda ya, nak. Siapa lagi yang bisa menjelaskan apa itu pergaulan perbuatan zina? Ada yang lain? Saya, Bu. Ya Indro, silakan. Perbuatan yang menurutmu? dilarang oleh Allah, Bu. Iya, dilarang oleh Allah. Berarti halal atau haram, Indro? Haram, Bu. Haram. Oke. Iya, Bu. Lucu sekali kita ini ya. Kalau yang babi, kamu mau makan, Roh? Enggak, Bu. Mau kamu makan babi, Roh? Enggak. Enggak. Tapi kalau pacaran, Roh? Enggak juga, Bu. Saya enggak tahu, Bu. Bagus. Ya, kebanyakan kita ya, Nay, kalau makan babi, itu jelas haram. Kita enggak mau makan. Sementara kalau pacaran, Haram. haram. Kenapa masih dilakukan? Nah, ini kita sudah tuntas, dan ya. Oke. Enak, Bu. Nggak ada pacaran itu menghadirkan suatu motivasi ya, Naya, nggak ada itu. Pacaran Jadi Islami, pencetus Bu. setelah menikah, Bu. Oke, nah berarti sangat antusias sekali rasanya ini pelajaran ini bagi semua ya. Nah, jadi pada materi ini kita harus mengetahui apa sih itu perbuatan zina tadi, kemudian apa itu pergaulan bebas. Nah, sekarang pertanyaan Ibu tadi udah kamu jelaskan tentang pengetahuan kamu tentang zina. Kalau pergaulan bebas bagaimana, Erik? Apa, Bu? Kalau pergaulan bebas bagaimana? Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas itu, Bu, pergaulan yang tidak didasari dengan syariat Islam. Bebas, Bu. Padahal dia bebas. belum terikat dengan pernikahan. Dia sudah kikuk-kikuk, Bu. Oh, oke. Terima kasih, Erik. Luar biasa Ibu menjawab pertanyaan itu sesuai dengan masing-masing. Nanti kita akan luruskan apa itu tentang pengertian zina dan pergaulan bebas. Yang mana perbuatan zina ini dan pergaulan bebas ini sangat tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita dan juga lingkungan masyarakat dan keluarga kita. Dan juga pergaulan bebas ini eh, ada akibat dan juga pemicu-pemicu. Kenapa sih orang melakukan zina? Dan kenapa sih orang suka melakukan pergaulan bebas? Oke, nah nanti kamu akan diberikan proyek tugas diskusi kelompok. Nanti pembagian kelompoknya itu Bu bagi ya, Nak, ya, sudah Bu bagi. Yang pertama, ini dia. Kelompok 1, Indro, Wina, Yenri, ada? Ada, Bu. Oke, kelompok 2, Al-Hafiz dan Ros.
Kelompok 3, Saprijal, Mary, dan Sukri. Kelompok 4, Zamratul, Erik, dan Mukmin. Kepada kelompok 1, tolong duduk sebelah kanan Ibu ya, Nak ya. Iya, Nah, Bu. kelompok 4 di tengah, kelompok 3 bagian belakang, dan kelompok 4 di bagian kiri Ibu ya, Nak ya. Silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bentar. Sekarang, apa tugas kamu selanjutnya? Jadi pada materi ini, Ibu berharap kamu semuanya ini membuat atau merancang suatu proyek edukasi. Nanti akan kamu presentasikan anak ibu semuanya. Materi kita ini tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Silahkan nanti kamu pilih mau kamu buat poster, mau kamu buat video capcut. Nah, biasanya kamu ini kaulah-kaulah muda capcut dah tahu nih ya kan ya. Iya, Bu. Nah, membuat PPT bisa nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Biasa anak generasi ini. Kalau kan Pak? Insya Allah bisa juga, Bu. Sekali luar biasa lah kelas ini. Pintar anak Ibu nih. Kamu akan membuat diskusi kelompok dengan teman-teman kamu semuanya. Membuatlah PPT atau Canva atau poster atau video capcut tentang materi kita ini. Kalau ada kendala silakan bertanya. Ada yang ditanyakan, Nak? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak referensi atau PPT yang Ibu berikan ini akan Ibu kirimkan ke grup WhatsApp ya, Nak ya. Silakan kamu baca, kemudian kamu buatlah proyek, nanti akan aku presentasikan. Oke, Bu. kalau ya, Izin sebentar, Bu. Mau pipis, Bu. ya silakan Nak. Jangan lama-lama ya. Ya, Bu. Oke, kelompok 1 ada kendala? Tidak, Bu. Kelompok 2? Bu. Kelompok 3? Aman? Aman, Bu. Kelompok 4 bagaimana? Aman, Bu. Oke. Sudah ada ide-idenya, Nak? Sudah? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nanti Ibu berharap kamu ketika menampilkan presentasinya singkat, padat, dan tepat ya Nak ya. Silakan satu orang yang akan mempresentasikan, membacakan materinya. Kemudian Bu harapkan diskusi kita ini aktif ya, bertanya, ada umpan balik lah di antara kita. Nanti akan Bu bantu jika ada yang kesulitan ya Nak ya. Siap? Kelompok 1 siap tuh tampil? Kelompok 1 siap Nak? Siap, Bu. Nah, kelompok 1 siapa yang memimpin nih? Indro, Wina, atau Yandri? Aja, Bu. Siapa? Oh, Yandri. Oke. Wina, Bu. Wina, Bu. Oh, Saya Wina. menyampaikan aja, Bu. Oh, Wina. Kenapa nak Yandri? Ngomong dari tadi, Bu. Oke, silahkan kepada kelompok 1 kita presentasinya dan kepada kelompok lain untuk menyimak dan berikan beberapa pertanyaan kepada kelompok 1 nantinya ya. Ya, Bu. Kan kelompok 1 untuk menampilkan, sebelum tampilkan tolong semua kelompok untuk mengirimkan linknya kepada grup ya nak ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Dah, Iya, dah, Bu. Sudah kelompok kirim, 1, Bu. dan 3, 4 sudah mengirimkan ternyata. Bagus sekali ini PPT-nya masing-masing. Berarti semuanya membuat PPT ya nak ya. Iya, Bu. Oke, silakan kelompok 1, siapa yang mau akan mempresentasikan, silakan. Baik, Bu. Bu. Perkenalkan, Bu, saya Wina Yusri dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, Bu, yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2, yang mana isi kandungannya yaitu janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Jadi isi kandungannya ya Ibu, kita tidak boleh mendekati zina, apalagi kita melakukan zina. Sekian Bu, hasil presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali untuk Waalaikumsalam. kelompok 1. Nanti pertanyaan kita tampung dulu ya nak ya. Untuk kelompok 2 silakan. Ya kepada Hafiz. Nah, silakan tampilkan kelompok 2-nya nak. Iya, Bu. Oke, terima kasih, Bu.
Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil presentasi kami, yaitu materi pergaulan bebas dan zina. Yang mana yang kami bahas yaitu yaitu salah satunya yaitu eh, pembagian zina. Zina itu ada 2, zina muhsan dan zina ghairuh muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, kemudian dia melakukan zina dengan orang lain dan hukumannya adalah dirajam sampai mati. Kemudian yang kedua yaitu zina ghairuh muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang masih lajang atau belum pernah menikah. Apabila dia melakukannya, maka hukumannya adalah didera atau dicambuk 100 kali, kemudian diusir selama 1 tahun. Mungkin itu saja, Bu. Oke, terima kasih Hafiz kepada kelompok 2. Lanjut kepada kelompok 3, silakan tampilkan hasilnya dulu, Nak. Ya, baik, Bu. Kelompok 3, Bu. Ya, Saprijal, silakan. Ya. Pergaulan bebas dan perbuatan zina itu, pergaulan bebas adalah sekelompok remaja atau usia yang masih belasan tahun berkumpul antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahramnya, seperti kumpul kebo kecil orang kampung, Bu. Nah, Tentang perbuatan. Sedangkan perbuatan zina eh, adalah 2 insan manusia, laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan yang tidak mahramnya. Ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Dapat dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu lafahisha. Ketika Allah menyampaikan itu, maka perbuatan fahisyah kata Allah, perbuatan yang dikeji, yang dibenci Allah karena perbuatan yang tidak baik. Kalau untuk itu, kita sebagai kualang muda, anak remaja hari ini harus menghindari perbuatan zina dan pembebas ini agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Itu, Bu. Terima kasih, Bu. ya Pak Saprijal. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Kita lanjutkan kepada kelompok 4, Nak. Silakan kelompok 4 untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan Pak Zam. Wah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk semua kelompok yang telah tampil. Oke, Nak. Karena berhubung waktu juga yang telah memutuskan kita sampai di hari ini, untuk pertanyaan insya Allah minggu depan ya, Nak ya. Kita akan tampung pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita akan tanya jawab, kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang presentasi dari kamu semuanya tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Sekarang siapa yang bisa eh, memberikan kesimpulan tentang apa yang bisa disimpulkan tentang materi pergaulan bebas dan zina ini? Siapa anak yang bisa nanti akan memberikan nilai plus untuk kamu? Silakan. Saya, Bu. Ya, Mukmin, silakan. Ya, Bu. Jadi dari hasil pemaparan Ibu tadi, pergaulan bebas adalah pergaulan yang dilakukan dengan tanpa mempertimbangkan aturan-aturan syariat Islam. Dan itu dilarang oleh Allah sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa asa sabila. Yang kamu mendekati zina, sungguhnya perzina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang salah. Kemudian ada juga macam-macam zina tersebut. Sebelumnya kita bahas dulu masalah zina. Zina ini adalah hubungan yang tidak layak atau hubungan suami istri yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah atau orang yang belum menikah. Kemudian hukumnya adalah haram. Pembagian hukumnya ada 2. Yang pertama adalah zina ghairu muhsan dan yang kedua adalah zina muhsan.
zina ghairu muhsan itu adalah pelakunya adalah anak gadis dengan anak bujang, maka hukumnya sesuai dengan surah An-Nur ayat 2, yaitu dicambuk ya masing-masing mereka 1 kali dan diasingkan dari kampung. Dan yang kedua adalah zina ghairu muhsan, yaitu perzinaan yang dilakukan oleh pasangan yang orang yang sudah sama-sama pernah menikah, maka hukumnya adalah rajam. Mungkin itu Bapak dan Ibu, mungkin itu Bu Resi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita beri warahmatullahi aplaus untuk Mumin, teman-teman semuanya. Luar biasa. Oke, Nak. Sebelum kita akhiri, jadi jangan lupa minggu depan materi kita tetap sama. Karena waktu yang mengakhiri kita, untuk minggu depan jangan lupa ya, untuk diberikan pertanyaan kepada kelompok 1, 2, dan 3 ya, Nak. Ya, Bu. Nah, Ya, jadi Bu. untuk pekerjaan di rumah, ini ada LKPD, nanti kita akan bekerjakan, soalnya ada 5 ya Naya, esai. Kamu kerjakan langsung, Ibu berikan linknya di grup kelas kita, yaitu melalui Google Form ya Nak ya. Ya, Bu. Oke, untuk itu kita akhiri pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.